Wow, untuk pekerja konstruksi bangunannya mewah ya teman-teman. Ya, dibangun dulu lah rumah pekerja konstruksi. Kemudian kalau pekerja konstruksinya sudah nyaman, baru mereka bisa semangat. Nah, lokasi selanjutnya pemirsa IKN. yang kita update adalah Jalan Lingkar segmen 1. Di Jalan Lingkar segmen 1 ini pemirsa nampak sudah sudah dekat dengan jalan raya atau jalan negara atau dikenal juga dengan Jalan Petung Samboja. Nah, kalau kita lihat di Jalan Lingkar segmen 1 ini udah beberapa waktu yang lalu ya, jembatannya sudah dipasang dengan dengan sempurna di 3 jembatannya. Nah, ini kita sudah bisa lihat update per hari ini Jalan Lingkar segmen 1 ini sudah terlihat rata seperti ini ya. Dan kemarin ada yang komen juga, kenapa kok jembatannya kecil gitu, terus jalanannya juga kecil gitu kan. Informasinya pemirsa, jembatan ini. Halo semuanya, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Nah teman-teman, termasuk saya dan juga teman-teman di sini pasti penasaran ya tentang update atau perkembangan terkini dengan pembangunan apa saja yang sudah ada di IKN Nusantara. Nah, saya ada menemukan video, dan video ini sudah merangkum semuanya ya teman-teman, dari jalan, lalu kemudian Istana Presiden, lalu kemudian bangunan atau tempat penginapan para pekerja konstruksi seperti apa. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, kita langsung melihat videonya berikut ini. Ini adalah pantai yang ada di Penajam Pasir Utara. Keren ya pemandangannya, ada pantai. Bisa Anda lihat ya pemirsa, ini lokasinya tenang banget. Dan di depan sini pemirsa, ini adalah kita bisa melihat ini ya, rumah jabatan Bupati Penajam Pasir Utara yang baru ya. Rumah lihat pantai sebelah kiri, bagus kan? Pemandangannya keren kan? Iya, emang keren. Nah, oke, kita melipir sejenak. Kita sudah sampai di di lokasi rumah jabatan Bupati Penajam Pasir Utara yang baru. Oh, ini yang baru ya. Nah, setelah dari Penajam Pasir Utara, update pertama adalah lokasi Istana Wakil Presiden yang ada di KIPP IKN Nusantara. Istana Wakil Presiden. Nah, kalau di minggu ini ya, ini terlihat beberapa alat berat sudah melakukan aktivitas di sini. Meskipun ini awal kali kita update ini hujan ya, sehingga terlihat seperti ini nih, hujan becek. Iya. Oke, kita terus lanjut ke sana, kita lihat kondisi terbarunya. Masih belum ini apa-apa ya. Sudah dilakukan lane clearingnya sudah jauh banget ya. Sudah tembus ke Jalan Lingkar segmen 2, segmen 1 dan segmen 3. Dan sebagai informasi pemirsa, ini adalah lokasi ini ditanami atau banyak pohon-pohon eukaliptus yang di sisi kanan dan kiri. Dan pohon eukaliptus ini dipanen setiap 5 atau 6 tahun sekali ya. Dan mungkin anda banyak melihat, wah sayang pohonnya. Sebenarnya ini adalah pohon industri atau pohon yang memang rutin ditebang gitu. Nah, ini kondisi cuaca untuk hari pertama kita ke lokasi KIPP IKN ini dengan kondisi hujan, namun masih bisa ditempuh dengan terbangkan drone ya. Iya. Nah, kita bisa lihat pemirsa, ini jalanan atau ini kan jalan kawasan informasinya. Jalan kawasan. Ini jalan kawasan yang membentang mengarah ke lokasi Istana Presiden juga dari lokasi Istana Wakil Presiden. Melintasi Jalan Lingkar IKN. Berarti ada 2 dong, Istana Presiden. Nah, ini Istana ini kalau Presiden. ini jalan kawasan. Nah, kalau yang jalan kecil itu mirsa nih, yang putih ini jalan yang sudah lama untuk jalan akses menuju ke ini ya, yang ke kiri ini menuju ke lokasi pembangunan proyek Jalan Lingkar segmen 1. Jalan Lingkar segmen 1. Masih kosong ya teman-teman kalau kita perhatikan di sini. Oke, setelah kita dari lokasi Istana Wakil Presiden, kini kita lanjut ke lokasi selanjutnya yaitu titik 0 IKN Nusantara. Titik 0. Nah, masih ya dengan kabut tebal berada di lokasi ini. Kita terbangkan drone melintasi kabut-kabut tebal yang ada di lokasi KIPP IKN Nusantara menuju ke titik 0 IKN Nusantara.
Kondisinya berkabut dan ini sejuk sekali, dingin, karena musim penghujan juga ya di minggu ini. Sebenarnya ada juga mungkin dari anda, oh di sana kayaknya nggak perlu AC, nggak juga sih pemirsa. Kalau siang hari atau terik panas hari itu ya butuh juga AC karena lumayan panas juga. Nah, kita sudah sampai di titik 0 IKI Nusantara pemirsa. Sudah sampai di ini titik masih 0, ya kabut menyelimuti sangat tebal di lokasi ini. Bisa anda lihat nah ya, kabutnya tebal sekali, seperti berada di negeri atas awan. Nah, di bawah ini adalah titik 0 IKI Nusantara. Begini kondisi saat ini. Mungkin anda lihat di bawah itu ada putih-putih itu ya. Itu adalah kerangka besi baja ringan yang akan digunakan atau dipasang persiapan Sumpah Pemuda di bulan ini ya, di akhir bulan ini. Oke, setelah kita dari titik 0 IKI Nusantara, tidak lengkap ya kalau kita tidak ke tempat lokasi Istana Presiden. Iya. Saya penasaran nih, tempatnya sebelah mana ya? Memang belum terlihat ya teman-teman, masih kosong. Dan bisa anda lihat juga itu kan ada ini ya, ada tiang-tiang terlihat. Itu kalau dilihat itu sudah agak lama. Kemungkinan itu kemarin sisa-sisa saat ini ya, saat kemah. Dan kalau anda lihat di sisi kiri ada jalan kecil kan, itu bukan jalan yang baru ya, itu jalan sudah lama yang ada dari perusahaan sebelumnya. Nah, kalau jalan baru yang IKN adalah yang ini, nih yang kita syuting ini. Ini adalah jalan lingkar segmen 2 perbatasan dengan jalan lingkar segmen 3. Nah, ini adalah perbatasannya antara segmen 2 dan segmen 3. Segmen 3 itu langsung belok ke kanan ke sana ya, menuju ke lokasi hunian pekerja konstruksi yang ke kanan. Nah, kalau di kiri ini adalah lokasi Istana Presiden pemirsa. Dan lokasi ini sampai untuk hari ini masih belum ada pergerakan untuk lane clearingnya ya, lane clearing. Mohon maaf kalau salah baca. Dan begini kondisinya untuk pemandangan di lokasi Istana Presiden yang ada di KIPP IKI Nusantara. Dan kembali saya informasikan kembali ya, ini pohon-pohon yang ada di sini ini adalah pohon eukaliptus sekali lagi ya. Dan seperti informasi sebelumnya, pohon eukaliptus itu adalah pohon industri yang dilakukan atau dipanen setiap 5 atau 6 tahun sekali. Iya. Baik, kita putarin sebentar sebelum ke lokasi selanjutnya. Banyak ya pohon eukaliptus ya. Nah, ini jalan yang ini pemirsa nih yang kelihatan ini jalan menuju ke ini ya, ke proyek glamping yang ada di IKN yang di bukit sana. Nah, ini lokasi Istana Presiden yang saat ini ya, di minggu keempat tahun 2022 di bulan Oktober. Di sini ya. Oke, kita lanjut lagi ke lokasi yang lainnya pemirsa. Dari lokasi Istana Presiden ini, kita lanjut ke lokasi ini ya, proyek hunian pekerja konstruksi. Nah, di proyek pekerja konstruksi ini sudah tampak perubahan dari yang sebelumnya kita lihat ya. Sebelumnya kan kita baru melihat bangunannya satu dan sudah ini ya, belum dipasang atap. Nah, kalau sekarang kita sudah lihat ini sudah progres pasang atap. Sudah nampak ya. Ini rumah atau bangunan untuk pekerja konstruksi ya teman-teman. Sudah mulai ramai, kita sudah lihat ya, ini ada beberapa pondasi yang sudah disiapkan. Dan sebagai informasi juga pemirsa, informasinya kan kapasitas yang akan menampung atau bisa menampung hingga 17.000 pekerja di rumah di hunian konstruksi, hunian pekerja konstruksi yang ada di IKI Nusantara. 17.000. Dan ini hunian ini bertujuan untuk mengurangi bedeng-bedeng kumuh yang ada di sekitar proyek ya pemirsa. Wow, bagus ya penginapan untuk. Nah, ini kalau dilihat ini kan informasinya di setiap gedung itu ada 4 lantai pemirsa. Nih seperti ini nih. Ini yang sudah 4 lantai sudah kita lihat.
Di bawahnya lagi ini sudah disiapkan pondasinya ya untuk dibuatkan lagi gedungnya lagi. Oke, kita geser sedikit ke... Wow, untuk pekerja konstruksi bangunannya mewah ya teman-teman. Ya, dibangun dulu lah rumah pekerja konstruksi. Kemudian kalau pekerja konstruksinya sudah nyaman, baru mereka bisa Nah, lokasi selanjutnya pemirsa IKN. yang kita update adalah Jalan Lingkar segmen 1. Di Jalan Lingkar segmen 1 ini pemirsa nampak sudah sudah dekat dengan jalan raya atau jalan negara atau dikenal juga dengan Jalan Petung Samboja. Nah, kalau kita lihat di Jalan Lingkar segmen 1 ini udah beberapa waktu yang lalu ya jembatannya sudah dipasang dengan dengan sempurna di 3 jembatannya. Nah, ini kita sudah bisa lihat update per hari ini Jalan Lingkar segmen 1 ini sudah terlihat rata seperti ini ya. Dan kemarin ada yang komen juga kenapa kok jembatannya kecil gitu, terus jalanannya juga kecil gitu kan. Informasinya pemirsa, jembatan ini adalah sementara untuk pengangkutan bahan material IKN. Dan sebagai informasi, lebar Jalan Lingkar segmen 1-2 ini sekitar 8 meter dengan dengan finishingnya adalah dihampar agregat 30 cm tanpa penutup aspal. Jadi sementara itu tidak ditutup aspal karena untuk pengangkutan bahan material IKN. Iyalah, kalau sudah Nah, diaspal ini nanti rusak jembatan jalannya. pertama dan jembatan kedua pemirsa ini sudah bisa dilalui. Namun di jembatan yang ketiga di Jalan Lingkar segmen 1 ini masih belum dilalui ya, karena masih proses finishing. Udah ada beberapa jembatan ya. Nah, seperti Anda lihat nih, ini masih belum ada tanda-tanda dilalui. Kalau jembatan 1 dan jembatan kedua itu sudah dilalui, sudah dites untuk dilalui. Nah, ini adalah belokan menuju ke Jalan Lingkar segmen 2. Ini adalah belokan menuju Jalan Lingkar segmen 2. Nah, masih udah seperti ini pemirsa. Dan ini adalah perbatasan antara Jalan Lingkar segmen 1 dan segmen 2. Jadi sudah, kalau kita lihat ini sudah tersambung antara segmen 1 dan 2. Dan beginilah pemirsa kondisi terbaru atau kondisi minggu keempat di bulan Oktober tahun 2022 di KIPP IKN Nusantara. Kita naikin ketinggian drone-nya. Dan demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan ragu ya. Subscribe, like, dan berterima kasih kepada tim yang sudah mendokumentasi atau membuat drone video tentang perkembangan pekerjaan di IKN Nusantara, sehingga kita pun bisa mendapatkan informasi terbaru. Nah, teman-teman bisa berkunjungi, itu ada salah satu channel Dian Rana kalau tidak salah. Dan di situ dia selalu update ya, membuat video drone tentang perkembangan IKN Nusantara. Dan tadi kalau kita melihat secara keseluruhan, memang yang sudah nampak itu tadi di bangunan untuk para pekerja konstruksi ya, karena memang terlebih dahulu harus dibangun penginapan dan segala macam kebutuhan untuk pekerja konstruksi. Setelah itu mungkin perlahan-lahan ya istilahnya pelan tapi pasti ya teman-teman. Memang belum terlihat apa-apa, tetapi kita harus benahi dasar-dasar dulu ya, seperti jalan, jembatan ya, itu dulu mau meratakan tanah dan sebagainya ya. Memang tidak mudah, butuh proses semuanya. Yang penting kita yakin, kita berdoa ya, semoga
para pekerja konstruksi, semua orang yang berkontribusi untuk membangun IKN Nusantara diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua ya. Oke, saya Bastan Sebo, sekian dan terima kasih.